Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh, NIM 2014-2013 3, kelas PBS 1D. Bismillahirrohmanirrohim. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Pengertian ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian, baik itu segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam akhirat. Pengetahuan mengenai segala sesuatu sesudah hidup di dunia ini. Ilmu, akhlak misalnya, berbicara pengetahuan tentang manusia. Dalam bahasa Inggris, ilmu pengetahuan adalah terjemahan dari kata science of knowledge. Misalnya diartikan ilmu pengetahuan bahasa science of fiction, artinya cerita khayal yang bersifat ilmiah. Menurut Al-Raghib Al-Asfahani, ilmu adalah yang artinya ilmu adalah temuan tentang sesuatu dengan hakikatnya. Ilmu itu ada dua macam. Salah satunya adalah temuan tentang zat sesuatu, dan yang kedua temuan terhadap hukum yang terdapat pada sesuatu dengan adanya wujud sesuatu yang dengan bisa dinyatakan. Yang bisa dinyatakan keberadaannya atau ketiadaannya. Ilmu yang pertama hanya membutuhkan satu objek seperti firman Allah. Mereka tidak mengetahui Allah, sedangkan Allah mengetahui mereka. Adapun ilmu yang kedua membutuhkan kepada dua maf'ul atau objek. Seperti firman-Nya, jika mereka mengetahui wanita-wanita tersebut beriman, dan firman-Nya, pada hari Allah mengumpulkan para rasul, hingga pada firman-Nya tidak ada ilmu bagi kami. Hal itu menjadi isyarat bahwa akal mereka terbatas. Dari segi lain, ilmu terbagi dua. Ada yang bersifat nazari atau teoretis, dan yang bersifat praktis atau terapan. Ilmu yang teoretis jika diketahui maka akan sempurna seperti ilmu tentang adanya alam. Dan ilmu yang praktis tidak akan sempurna kecuali jika dipraktikkan seperti ilmu tentang kepribadian. Definisi tersebut memberikan petunjuk dan ciri tentang ilmu. Pertama, sesuatu dikatakan ilmu jika dapat menjelaskan hakikat sesuatu. Adapun hakikat sesuatu merupakan inti bagian dalam urstehen, tidak tampak, batiniah, dan berada di balik yang tampak. Misalnya, hakikat hidup adalah perjuangan, dan perjuangan itulah temuan. Itulah ilmu. Karena sampainya seseorang pada hakikat hidup, yaitu seperti perjuangan setelah melalui proses berpikir, merenung, membandingkan, mengambil pelajaran, dan penalaran. Kedua, kata-kata sesuatu mengandung arti universal, yakni ilmu menjangkau semua hal, baik yang fisik maupun non-fisik. Ketiga, di dalam ilmu ada unsur zat atau fisiknya yang dapat dilihat oleh mata, seperti zat cair, zat padat, tumbuh-tumbuhan, binatang, barang tambang, dan mineral. Serta ada unsur hukum atau aturan yang berlaku, yang tidak tampak tapi dapat dirasakan. Keempat, dari segi sifat yang karakternya ada ilmu yang bersifat teoretis yang menjelaskan sifat-sifat dan prinsip yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan konsep.
Dan ada ilmu yang bersifat praktis yang baru dikatakan sempurna jika sudah dipraktikkan. Sementara itu, Syekh Muhammad bin Salih bin Utsman mengartikan ilmu sebagai berikut, yang artinya, secara bahasa, ilmu adalah menghilangkan kebodohan dan juga berarti temuan tentang sesuatu secara pasti dan meragukan. Adapun menurut istilah sebagian ahli, ilmu adalah hawa al-ma'rifatu huwa lid a-jahlu qala akhrun min ahla al-ilmi inna al-ilma audahah min an yurafa. Ilmu mengetahui sesuatu sebagai lawan dari bodoh. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ilmu adalah lebih jelas dibandingkan dengan yang diketahui. Selanjutnya, ilmu pengetahuan secara opsional dapat dikemukakan sebagai berikut. Apa yang dilakukan seseorang ilmuwan itu bukan sesuatu yang sederhana. Ia melakukan eksperimen dan mencatat hasilnya, mengganti fenomena alam dan sosial, duduk di kamar kerjanya dan memecahkan persamaan-persamaan, berpikir serius untuk jangka waktu yang lama. Atau membiarkan sesuatu masalah menghadap dalam otaknya tanpa ia pikirkan lagi selama berminggu-minggu sampai pada suatu hari ia mempertanggungjawabkan secara ilmiah dalam bentuk sebuah hipotesis baru atau suatu metode yang baru menerajang pikirannya bagaikan gambaran cahaya kilat. Selanjutnya, tujuan ilmu pengetahuan. Ilmu berfungsi menjelaskan sebuah gejala atau fenomena yang dapat diamati dan masuk akal. Orang misalnya melihat listrik menyala, maka ilmu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan listrik itu menyala. Bola dilemparkan jatuh ke bawah, ilmu menjelaskan alasannya mengapa bola jatuh ke bawah. Dengan ilmu, segalanya sesuatu dapat dijelaskan. Ilmu tak ubahnya seperti cahaya. Ilmu tidak bisa disembunyikan. Ilmu alam berfungsi sebagai dasar lahirnya teknologi. Ilmu sosial berfungsi mendasari sebuah konsep tentang pembangunan atau perencanaan sosial untuk masa depan. Misalnya, ilmu agama berfungsi sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan perilaku. Ilmu filsafat berfungsi sebagai dasar-dasar pengembangan berbagai ilmu, dan ilmu intuisi berfungsi melakukan integrasi batiniah dan pencerahan spiritual. Ilmu alam memiliki ciri-ciri yang pertama, dapat diamati atau observable, dapat diuji coba di laboratorium atau experimented. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, dapat dilihat, dapat dirasa. Yang keempat, universal. Yang kelima, time response-nya tetap. Yang keenam, masuk akal. Yang ketujuh, tidak dapat dimasuki unsur perasaan. Dan yang kedelapan, hubungannya dengan agama atau intuisi secara fisik agak jauh atau kering. Ilmu sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat diamati secara empiris dan diuji melalui hipotesis di lapangan. Yang kedua, subjektivitas terutama dalam pemilihan data dan penafsirannya, serta ada muatan rasa atau kepentingan. Yang ketiga, gejalanya dapat dilihat. Yang keempat, tidak selamanya bersifat universal. Yang kelima, time response-nya tidak dapat dipastikan, hanya perkiraan. Yang keenam, masuk akal karena ada bukti dan argumentasi. Dan yang ketujuh, erat hubungannya dengan agama dan institusi. Selanjutnya, ilmu agama memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sebagian dapat diamati gejala-gejalanya, terutama yang berkaitan dengan fikih. Yang kedua, subjektivitas. Yang ketiga, tidak sepenuhnya tunduk pada panca indera, fisik, dan akal pikiran.
Yang keempat, tidak selamanya bersifat universal. Yang kelima, time response-nya tidak dapat diprediksi dengan tepat. Misalnya, kiamat itu akan datang, tapi tidak dapat dipastikan kapan datangnya. Dan yang keenam, sebagian ada yang masuk akal dan sebagian yang masuk rasa atau keyakinan. Ilmu filsafat memiliki ciri yang pertama, universal, yang kedua, radikal, yang ketiga, spekulatif, yang keempat, sistematik, yang kelima, dedukatif, yang keenam, induktif. Adapun ilmu laduni yang diperbolehkan melalui institusi yang telah diberikan dipersilahkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengandalkan kekuatan institusi yang telah dibersihkan. Yang kedua, sangat bergantung pada otoritas dan prerogatif Tuhan, yakni jika Tuhan menghendaki, ilmu tersebut akan datang, dan jika Tuhan tidak menghendaki, ilmu tersebut tidak akan datang. Yang ketiga, bersifat pengalaman atau subjektif, pribadi. Namun karena orang yang mengalami mendapatkan ilmu ini banyak jumlahnya, ada pada setiap zaman, dan orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang saleh, maka keberadaannya tidak dapat disangkal. Yang keempat, cara menerimanya bukan dengan menggunakan observasi dan eksperimen. Fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi, tergantung dari manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya, ilmu itu dari segi objeknya adalah netral, tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Sehubungan dengan itu, ilmu mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ilmu alam berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan teknologi. Secara harfiah, teknologi berasal dari kosakata teknologi, berarti ilmu tentang teknik atau teknik. Masyarakat pada umumnya melihat teknologi secara fisik atau bendanya. Penglihatan seperti ini sesungguhnya kurang tepat. Teknologi sesungguhnya merupakan konsep, gagasan, pemikiran dan idenya yang bersifat non-fisik atau yang bersifat software atau perangkat lunak. Sebuah handphone yang digunakan adalah produk teknologi. Adapun teknologinya adalah konsepnya, hasil rancang bangunnya, hasil penelitiannya yang mungkin menghabiskan biaya yang tidak sedikit yang tidak tampak. Adapun handphonenya yang tampak adalah casingnya, yang harganya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan konsep yang merupakan hasil penelitian. Demikian pula produk teknologi lainnya seperti radio, televisi, kamera, kendaraan, dan pesawat adalah produk teknologi. Adapun teknologinya adalah berupa ilmu hasil penelitian yang dipadu-padakan dengan teknik dan dipraktikkan. Dengan demikian, produk teknologi tidak ada jika tidak ada ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan teknik, dan ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan teknik tidak ada jika tidak hasil penelitian. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ilmu pengetahuan berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan dan pengembangan teknologi. Selanjutnya, karena berbagai produk teknologi tersebut dapat memberikan berbagai kenyamanan bagi kehidupan manusia, seperti dalam berkomunikasi, berpergian, mendapatkan berbagai keperluan hidup, air, udara, bahkan makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan dan lain sebagainya. Maka berarti telah rahmat bagi umat manusia, karena produk teknologi tersebut berdasar pada ilmu pengetahuan. Maka yang memberi rahmat sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan, dan karena ilmu pengetahuan dihasilkan dari kajian terhadap alam jagat raya dengan menggunakan panca indera dan akal pikiran yang diciptakan dan diberikan Tuhan.
Maka, dalam pandangan Islam yang memberi rahmat itu pada hakikatnya adalah Tuhan. Dengan pandangan yang demikian itu, maka dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh disalahgunakan. Ia harus digunakan untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, ilmu alam berfungsi sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi. Di dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai peristiwa atau kejadian yang membutuhkan penjelasan. Di sebuah desa, misalnya terjadi tanah longsor, banjir bandang, penyakit menular, konflik sosial, peredaran narkoba, dan berbagai kejahatan lainnya. Mengapa semua itu bisa terjadi? Kaum agama mungkin menjelaskan timbulnya masalah tersebut secara teologis atau berdasarkan keyakinan keagamaan dan menghubungkan dengan azab dari Tuhan karena perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Jika ini yang diyakini penyebabnya, maka cara mengatasinya dengan introspeksi diri atau muhasabah. Dilanjutkan dengan bertobat, memohon ampun atau istighfar dan bertobat kepada Tuhan. Ketiga, ilmu berfungsi sebagai cahaya kebenaran. Di dalam ajaran Islam, ilmu pengetahuan terkadang disebut juga cahaya. Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya yang bernama Waki karena kesulitan dalam memahami suatu ilmu mengatakan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu akan diberikan kepada orang yang berdosa. Ilmu sebagai cahaya yang mensyaratkan kebersihan diri bagi orang yang mendapatkannya. Tampaknya terkait dengan ilmu yang langsung diberikan oleh Tuhan yang selanjutnya dikenal sebagai ilmu hudluri, yakni ilmu yang hadir, datang atau diberikan oleh Tuhan kepada seseorang yang telah menyiapkan dirinya, atau al-istidadiyah yang selanjutnya disebut dengan nama al-faid atau emensasi limpahan, al-ma'rifatiyah, al-mauhubah, al-isyariyah, al-laduni, dan sebagainya. Keempat, ilmu berfungsi sebagai alat untuk mengingatkan kualitas hidup manusia. Dengan ilmu pengetahuan, kualitas hidup manusia akan meningkat, mulai dari sikap mental, karakter, moral, dan kepribadian manusia dapat ditingkatkan dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang terkait dengan pembinaan karakter. Yang kelima, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan etika, akhlak, adab, sopan santun, dan moral yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan harus saling memuliakan. Demikian juga makhluk lainnya ciptaan Tuhan, air, api, tanah, udara, gas, barang tambang, batu mulia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan segenap makhluk Tuhan lainnya, yakni malaikat, jin yang saleh, merupakan makhluk Tuhan yang antara satu dan lainnya saling membutuhkan. Untuk itu, perlu ada sebuah ilmu yang mengatur hubungan yang baik dengan segenap makhluk tersebut, yakni ilmu akhlak, sehingga manusia tidak tergelincir ke dalam kehidupan yang hina dan nista. Ilmu yang demikian itu ada selanjutnya, yaitu penutup. Berdasarkan uraian dan analisis pada bab di atas adalah ilmu itu penting bagi manusia. Adapun dalam Islam, ilmu pengetahuan selain bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, juga untuk semakin mempererat dan memperkuat keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan semakin menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan semakin bertakwa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.